Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pelajaran daring yang pertama pada pagi hari ini, kita akan belajar fikih mengenai bab toharo. Ya, fikih bab toharo. Silakan disimak penjelasan dari Bu Habibah. Pengertian toharo. Toharo menurut bahasa itu artinya bersuci. Sedangkan menurut istilah, toharo adalah membersihkan kotoran atau najis dari tubuh yang menyebabkan tidak sahnya sholat. Jadi kalau tubuh kita tidak bersih, ya masih ada hadas ataupun najis, itu kita tidak boleh melaksanakan sholat karena badan kita masih dalam keadaan najis. Selanjutnya, toharo bisa dengan menggunakan air seperti air hujan, air sumur, air laut, air embun, dan air salju. Selanjutnya, jika tidak ada air, kita bisa menggunakan tayamum. Tayamum adalah bersuci dengan menggunakan debu yang bersih. Macam-macam toharo ada dua, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Sekarang yang pertama saya jelaskan dulu mengenai hadas. Apa sih hadas itu? Iya, pinter. Hadas adalah keadaan kotor atau tidak suci dalam diri seseorang muslim. Orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat. Nah, terus hadas itu dibagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil. Hadas kecil itu apa, Bu? Hadas kecil adalah keadaan kotor karena mengeluarkan sesuatu dari lubang depan atau kubul dan belakang atau dubur, seperti buang angin atau kentut, buang air besar dan buang air kecil. Itu adalah contoh dari hadas kecil. Bagaimana, Bu, cara bersucinya, Bu? Kalau hadas kecil itu cukup dengan wudhu atau tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan kotor karena mengeluarkan darah, baik darah menstruasi maupun darah setelah melahirkan. Bagaimana, Bu, cara mensucikan hadas besar? Yaitu dengan cara mandi besar. Jadi ya, hadas kecil contohnya kentut, buang air besar, buang air kecil. Bagaimana cara bersucinya untuk hadas kecil? Cukup dengan wudhu dan tayamum atau tayamum. Kalau hadas besar itu contohnya seorang wanita atau perempuan yang sedang menstruasi atau darah yang keluar setelah melahirkan atau disebut dengan nifas, itu cara bersucinya dengan cara mandi besar. Sekarang macam-macam najis ada 3. Yang pertama najis mukhafafah, artinya najis paling ringan. Apa, Bu, contohnya, Bu? Air kencing bayi laki-laki yang masih belum makan apa-apa, hanya minum air susu ibu saja. Biasanya ini usianya belum genap 2 tahun. Bagaimana cara mensucikan dari najis mukhafafah, Bu? Yaitu memercikkan air secukupnya di tempat yang terkena najis. Yang kedua, najis mutawasito, artinya najis sedang. Contoh dari najis mutawasito, kotoran hewan dan manusia, nanah, darah, bangkai, tapi selain bangkai ikan dan belalang. Bagaimana cara menyucikan najis mutawasito? Dicuci hingga bersih yang terkena najis tadi sampai tidak berbau dan tidak ada zat warnanya. Yang ketiga, najis mughalladho, artinya najis yang paling berat sehingga cara mensucikannya juga lebih sulit. Contoh, air liur anjing dan babi. Bagaimana, Bu, cara mensucikannya, Bu? Yaitu dibasuh dengan air yang suci sampai 7 kali. Salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Cara bersuci atau toharo yang pertama ada wudhu. Wudhu itu adalah membersihkan diri dari hadas kecil dengan menggunakan air yang suci. Yang kedua ada mandi wajib, yaitu mensucikan diri dari hadas besar ya. Contoh ibu yang sedang mengeluarkan darah haid dan najis, nifas atau setelah melahirkan.
Yang ketiga tayamum. Tayamum ini adalah pengganti wudhu apabila tidak ada air dan menggunakan debu yang bersih, yaitu debu yang kering. Yang keempat istinja. Apa ini istinja? Membersihkan diri setelah buang air kecil atau besar dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air, kita bisa menggunakan tisu kering, batu, daun, atau kayu. Baik, kita masuk pada tugas hari ini. Silakan anak-anak dikerjakan LKS-nya halaman 49 sampai 51. Saya akhiri untuk pertemuan pagi hari dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.